Apapun itulah bentuknya, mau dogma, mau doktrin atau sesuatu, coba dipikirkan dulu, dianalisis ini bener apa enggak. Mau apapun dogmanya, mau apapun doktrinnya, selama kita bisa mengontrol rasa takut kita, selama kita bisa mengontrol intelektualitas kita dan logika kita, ya mereka juga gak akan berpengaruh apa-apa sih sebenarnya, Mbak. Enggak. Cuma akan menjadi dongeng yang sangat indah. Iya, sebenarnya. Halo, kita kembali lagi ke acara Surya Kala Nusantara. Selama ini kita udah vakum untuk beberapa bulan karena adanya pandemi COVID. Jadi untuk sekarang ya kita bisa mulai lagi ya Mas ya. Ya. Gimana? Hari ini tema pembahasan kita sebenarnya menarik karena ada sebuah isu yang beredar di masyarakat mengenai seorang mualaf. Siapa tuh? Menarik nih. Mualaf ini terkait dengan salah satu ceramahnya mengenai dia adalah putra dari seorang kardinal. Tapi kita nggak mau bahas sejauh itu sih. Kita nggak mau bahas sejauh itu, tetapi yang menarik concern kita adalah bagaimana mungkin seorang pendengar, dalam artian orang yang mendengarkan ceramah tersebut, tidak punya clue, tidak punya pendidikan umum sih aku sebutnya, mengenai bagaimana seorang kardinal. Tapi lebih ke sebenarnya seberapa dalam doktrin dan dogma itu merasuk ke masyarakat sampai kadang-kadang menutup intelektual kita. Sebenarnya tema pembahasannya lebih ke sana mengenai dogma dan doktrin. Sebenarnya definisi dogma dan doktrin ini apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya kalau dogma sama doktrin tuh kalau kita cari di Google ya, search engine tuh banyak banget Mas. Mau diambil yang mana tuh banyak banget. Secara umum deh. Secara umum aja. Ada dua sebenarnya, dogma dan doktrin. Kalau dogma nih ya, itu kayaknya lebih cenderung pada konsep global. Konsep global. Tapi biasanya itu lebih kayak cenderung tertutup gitu loh Mas, konsep tertutup yang sepertinya dilarang untuk diilmiahkan. Kayak semacam kayak gitu. Nah, dalam dogma-dogma itu isinya ada beberapa doktrin atau ajaran atau apa ya? Jadi di dalam dogma ada beberapa doktrin-doktrin lagi di dalam itu ya? Banyak lah gitu. Jadi itu kan sebuah konsep global dan ini menjadi tertutup. Dan sebenarnya harusnya ya dogma ini nggak harus bersifat tertutup gitu. Kayak ibaratnya nih ada alat gitu ya, datang dari luar gini, masuk ini kayak build up. Nih nggak apa-apa dipretelin sebenarnya, tau nggak? Jadi malah sebaiknya dogma itu bisa dicairkan dengan cara ya dipretelin atau mungkin kalau dalam bahasa kita tuh dianalisis, dipikirkan, direkonstruksi. Ini gimana sih bisa kayak gini gitu loh. Jadi ya nggak yang ya ibarat kayak barang kita tinggal pakai. Setuju nggak kalau misalnya aku bilang di kita dogma dan doktrin ini sudah menjadi sebuah di level yang cukup kritikal. Karena pembodohan intelektual kita akibat dogma dan doktrin cukup tinggi. Karena aku menarik. Aku baca sebuah statement di sini di salah satu media, dia bilang ini, doktrin dan dogma adalah barang sakral yang membuat logika kita sirna. Iya sebenarnya itu tadi balik lagi karena ada mindset di mana itu nggak boleh diilmiahkan, tidak boleh dicairkan, tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh direkonstruksi. Dan menurut aku nih ya, sebenarnya banyak orang tuh nggak ngerti loh artinya dogma itu apa, doktrin itu apa, keyakinan itu apa. Itu mereka ya itu pandangan aku ya Mas ya. Kayaknya seperti itu. Jadi mereka ngomongin dogma itu ya ini, ngomongin doktrin itu ya ini, dan ini semua tuh sama dengan keyakinan. Kayaknya kalau kita pretelin satu-satu. Ini menurut aku pribadi, keyakinan itu bisa didapat setelah kita itu punya pengalaman. Kayak misalnya nih, anak bayi nggak ngerti, dia kasih tahu jangan mainan api itu panas. Itu jadi sebuah doktrin. Tapi ini namanya bocah, kan nggak bisa dilarang nih. Setelah dia main api panas, dia tahu, oh iya gue yakin api ini panas. He knows. Ya, setuju. Dan itu tidak menjadi dogma lagi, tapi menjadi knowledge. Tarafnya naik sebenarnya. Dengan dogma ini menjadi sesuatu yang ilmiah, itu derajatnya naik Mas. Tapi mostly kalau itu hanya menjadi barang gelondongan build up dan kita tinggal pakai, ya kalau itu rusak kita nggak ngerti loh cara benerinnya.
Ya itu menarik sih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat yang aku tuh pertanyaannya sepertinya menjadi seperti ini loh Mbak. Apakah kayak misalnya kasus yang kardinal itu, kita melihat kan di situ tuh ada pendengar. Di saat si pemuka agama ini lakukan ceramahnya ada pendengarnya. Dan masalah bagaimana seorang pemuka agama itu misalnya kayak kardinal itu kan pengetahuan umum kalau di Katolik mereka tidak menikah. Oh ya. Itu pengetahuan umum lah. Kita dapat itu di pelajaran sekolah kok. Aku rasa itu udah bertemu semua orang tahu deh. Nah, uskup, pastor, romo, frater, bruder, biarawati, semua itu nggak menikah. Kita tahu itu. Tapi anehnya, kenapa para pendengar itu tidak ada yang komen, semuanya hanya terdiam dan membuat si penceramahnya tetap eksis? Kan ini problemnya. Pertanyaan saya, apakah segitu parahnya kita? Nggak usah itu loh Mbak, di negara kita ini bahkan orang Indonesia tidak pernah bisa membedakan yang mana komunis, yang mana ateis, yang mana agnostik. Iya itu udah di medsos itu kadang kita ketawa sendiri juga di ngomongin apa sih? Ngerti kan? Jadi apakah intelektual negara ini benar-benar tertutup karena pengaruh doktrin dan dogma itu? Menurut Mbak Ning? Sehingga kita malas untuk mencari tahu, sehingga akal nalar kita menjadi tertutup, sehingga logika kita tidak pernah kita gunakan. Tapi gini Mas, aku tadi menarik ya yang Mas Bertus bilang kalau ini kenapa sih orang nggak ada yang komen gitu, nggak ada. Ini kalau kita lihat cara kita berada dalam publik, kita ngomong atau kita dengerin, itu kadang suka ada ewo pekewuh walaupun kadang orang ini tahu. Kayaknya masa sih gitu. Tapi kan kayak mau ngomong itu nyolot nggak sih? Tahu kan Mas maksudnya? Nggak usah itu aja. Bahkan kadang-kadang untuk yang benar-benar nggak tahu, bertanya aja itu menjadi suatu hal yang kayak tabu gitu, maksudnya aku nggak enak nih, ntar malah jadi panjang lagi urusannya. Itu satu. Kalau misalnya anak sekolah udah dijelasin sama gurunya tuh saya ada yang nanya nggak? Ada nggak yang nanya? Iya benar sih. That's the point. Kayaknya ya mungkin karena satu, ini anak kalau nanya malah dibully. Yang kedua, nanya malah diomelin, bukannya dijelasin. Yang ketiga, nanya malah tambah rudet, dia tambah gak ngerti. Dogma dan doktrin mempengaruhi kebebasan kita dalam berbicara nggak? Seharusnya ya. Kalau tadi kita balik sama apa yang pendapat aku bahwa harusnya bisa dicairkan, harusnya justru malah dengan adanya dogma itu memancing banyak pertanyaan. Tetapi kalau kita membantah sebuah dogma dan doktrin, kita bisa menjadi people enemy loh di Indonesia, Mbak. Oh iya sih, saya tahu tentang itu. Ya itu yang bikin masyarakat kita menjadi semakin terpuruk secara intelektual ya. Secara intelektual. Karena itu tidak tercairkan dan itu akan menjadi pertanyaan seumur hidup. Sebenarnya iya nggak sih? Tapi akhirnya kita simpen aja. Kan annoying gitu, annoying ke kita, jadi kayak virus ke kita. Tapi akhirnya masyarakat kita akhirnya dia mendiamkan saja, betul nggak? Nah iya, karena mayoritas diem itu dianggap benar. Ya udahlah itu malah nggak cari masalah. Tapi mesti sebenarnya kita akan terhantui itu, ya nggak sih? Untuk isu seperti ini, Mbak, misalnya mengenai bagaimana dogma dan doktrin mempengaruhi logika berpikir kita, mempengaruhi nalar kita, solusi yang paling tepat buat Mbak Nia? Kalau untuk kita ngomong secara personal dulu. Kita anggap ini adalah sebuah solusi yang nggak kita terapkan secara global. Just khusus kan ya? Ya sebenarnya kalau ditanyain ke orang macam saya, itu mungkin nggak bisa juga. Aku anggap pikiran orang tuh sama-sama kepo-nya dengan aku. Kalau aku tuh kan kepo banget dengan hal-hal yang menurut aku ini kalau aku nggak dapat jawabannya, aku nggak bisa tidur. Dan itu benar. Nah, aku akan cari sampai titik dimana aku nyerah. Nah, kalau orang lain mungkin kan, lo ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Mungkin apaan sih lo digituin aja, orang udah kayak yang iya sih, enggak deh, ntar malah lo kenapa-napa lama apa lo. Kita ini hidup punya hak lo untuk berpengetahuan. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh, itu hak kita itu dirampas menurut aku. Nah, terus ngapain kita di sini? Ngapain kita itu hidup? Sedangkan kita hidup itu by pengalaman. Nah, pengalaman tanpa didasari sebuah pencerahan atau kita nggak tahu, kalau yang namanya pengalaman itu kan ya misalnya kayak tadi, tahu api itu panas, ya udah aku nggak main api. Mungkin api ini gunanya untuk ini. Tahu
ini tuh digunakan untuk apa, nggak buat main-main gitu. Nah itu kan kita jadi tahu dan kita bisa menghargai barang itu. Kalau misalnya aku bilang kayak gini, tepat nggak? Kalau salah satu contoh dogma dan doktrin itu adalah sistem kepercayaan ataupun agama atau apapun itu, tepat nggak? Ya untuk saat ini di sini yang dimaksud dengan dogma doktrin itu pasti arahnya ke situ. Dogma dan doktrin itu salah nggak? Atau dogma dan doktrinnya yang salah atau manusianya yang salah? Ya aku manusianya yang salah lah. Manusianya yang salah ya? Manusianya yang salah. Tapi tunggu ya. Ada juga memang dogma itu dibuat untuk sebuah kepentingan yang sangat-sangat spesifik. Itu kita nggak tahu nih. Sebenarnya ada apa sih? Ini kok harus kayak gini gitu. Terus nggak boleh ditanyain. Nah itu yang bikin tambah-tambah curious kan. Ya, Malah makin kepo. Kalau kita tanyain berarti dia open, transparan, dan itu berarti bisa dicari jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara akal budi. Nih aku ngomong pakai akal budi. Ya, betul. Jadi ada hati di situ, ada nurani yang bisa menimbang bagaimana ya udahlah ya, atau ya ada parameternya lah gitu. Karena menurut aku gini juga Mbak, karena sebenarnya kalau misalnya kita berpatok pada dogma ataupun doktrin, aku pikir apapun kepercayaannya, apapun agamanya pasti ada lah ya. Iya, ya kan? toh even dalam ajaran-ajaran yang sangat kuno pun ada. Cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika manusianya yang mempunyai pemahaman dogma yang berbeda duduk dalam sebuah meja dan memperdebatkan itu, kan itu pangkalnya. Iya, jadi ribut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyeragaman dogma. Nah ini jadi masalah. Kan? Benar kan? Ketika dogma yang dia anut mau dia seragamkan dengan orang lain. Benar kan? Ini kan pangkal masalahnya sebenarnya. Tetapi ketika kita bisa menerima dan segala macam, aku pikir sebenarnya bukan terlalu isu ya. Kecuali kita anggap itu adalah intelektual pribadi. Iya. Betul kan? Betul. Intelektual pribadi baru dia menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dari point of view Mbak Ning nih, 1 sampai 100 dia aku anggap seberapa parah negara ini akan proses pencucian dogma dan doktrin. 1000. ya, gimana ya? Udah sekarang gini aja, kita lihat kasusnya. Mana sih yang jadi bikin ribut? Ada nggak yang menjadi solusi? Enggak. Diributin tanpa solusi malah ya? Ya aku nggak lihat sih solusi itu. Sebenarnya itu aja. Masalahnya, padahal kan aku harus nyari sendiri dan aku, ternyata gini. Tapi gini nih kan kita dapat dari sendiri. Enggak dari ini gini loh duduk bareng gitu. Ini gini anaknya gimana? Iya. Aku setuju dengan itu. Benar. Yeah. Terus aku menemukan sebuah statement yang cukup bagus sih. Karena dia bilang kayak gini, kehebatan sebuah dogma atau doktrin adalah dampaknya adalah membuat manusia menjadi penakut. Yang kedua, gampang dikontrol. Yang ketiga, secara tidak langsung mengakibatkan intelektualnya menjadi rendah. Pendapat Manik? Aku punya pendapat sendiri ya tentang ini. Dalam arti aku setuju secara global setuju. Tapi ada hal-hal yang aku garis bawahi. Kenapa ketakutan itu bisa menjadi kontrol? Selama yang karena gini, ketakutan itu kan dijadi semacam ancaman kan, dia nggak? Betul. Jadi ancaman ini kalau bentuknya masih kelihatan itu masih bisa ditangkis ya, dicari solusinya ya. Solusinya secara teknis, kelihatan mata. Nah, yang paling nggak bisa atau paling bahaya dan menakutkan itu adalah sebuah ancaman yang berasal dari bayangan kita sendiri. Ngerti nggak maksud aku? Padahal ancaman itu nggak pernah ada, tapi di-create di dalam mind kita sendiri. Iya, orang tuh hanya distimulus sedikit aja, itu kita tuh kreatif banget. Karena manusia itu basicnya itu mencipta, berpikir. Cipta itu kan pikir ya. Nah, dengan basic itu, orang ini tahu, orang ini sebenarnya kemampuannya seperti ini, spesies ini ahlinya mencipta. Jadi dikasih stimulus satu tetes gitu, dia udah kemana-mana. Apalagi dikasih hal-hal yang agak sedikit mengerikan gitu ya. Tapi maksudnya sebenarnya dicari juga ada mas. Ini orang udah bermain. Makanya saya sepakat dengan pendapat-pendapat yang ada di banyak quote orang-orang bijak lah ya, bahwa yang paling nyata adalah ancaman neraka. Itu yang paling menakutkan lah ya dalam arti, karena mostly bayangan neraka itu ada yang diseragamkan. Nanti dipotong lah ini ya gini. Ada lagi yang beda lagi, kayak kita ngomongin versinya beda-beda lah. Ngomongin novelnya Dan Brown, Inferno, Dante punya beda lagi. Dia ada step-stepnya. Mostly itu kalau saya pelajarin itu saya cocok, dia lebih cenderung kayak state of mind.
Tapi kalau buat aku secara personal ini Mbak ya, ini secara personal buat aku adalah Eropa. Aku mengacu kepada Eropa ya. Eropa ataupun Amerika. Buat aku kenakalan mereka berpikir dalam merepresentasikan sebuah agama. Buat aku cukup asik dan bisa diterima karena mereka cukup nakal kan. Mereka bisa bermain plesetan-plesetan, ngerti kan? Figur Tuhan itu menjadi sesuatu yang apa ya? Memang mereka plesetin gitu. Mereka punya batas kenakalan-kenakalan. Jadi level iman itu benar-benar di level pribadi. Oh iya. Memang di level Dan pribadi. mereka dalam sekelompok itu saya juga kebetulan ikut pengen lihat lah ya sebenarnya seperti apa sih tergabung dalam media sosial di mana isinya nih orang-orang yang cukup gila lah Mas gitu. Bagaimana dia sebenarnya saling bercanda ya. Ini isinya nggak cuma satu komunitas, ini ada banyak saling bercanda dan mereka asik gitu loh. Akhirnya mereka malah menemukan dalam kebercandaannya itu menemukan sesuatu yang wisdom baru gitu. Oh ternyata kayak gini ya, bisa. Sekumpulan orang ini bukan dalam arti menyepelekan tapi bercanda. Dalam wisdom mereka ini mereka fine gitu. Di negeri kita kayaknya bercandainnya kurang Bang. Karena seingat saya dulu di zaman-zaman kita kecil, zaman-zaman Soeharto, kita berbeda agama, canda-candaan seperti itu masih kita jalani kayaknya. Iya, kalau sekarang mungkin banyak orang lupa bahagia, Mas. Iya benar. Itu yang pertama. Bercanda. Yang kedua Mbak bisa bayangin nggak kalau Dan Brown itu lahirnya di Indonesia? Aduh, bapak belur. Bapak belur dia. Nggak jadi Bapak novel. belur. Benar, bapak belur. Secara kesimpulan kita anggap teror itu membangun rasa takut di negeri ini berhasil. Teror itu sebuah kontrol senjata, a weapon. Dan itu berhasil. Berhasil. Dan itu berhasil. Berhasil. Kita menjadi bangsa yang sangat penakut. Oke, itu menarik. Kita sampai kepada yang kedua. Setelah kontrol itu berhasil, otomatis intelektual kita kan dia press karena kita tidak boleh mencari tahu kan, karena kita takut. Iya, jadi sifatnya seperti tertutup ya gitu. Intelektual kita menjadi dipres juga kan. Emang nggak boleh dipertanyakan secara ilmiah soalnya. Jadi kayak gitu. Berarti intelektual rendah menjadi berhasil juga. Ya, mendowngrade lah istilahnya. Mendowngrade ya, kita nggak naik gitu ya. Ya oke. Nah, ada sebenarnya yang paling menarik Mbak. Oke, setelah kita dikontrol, setelah intelektual kita di-press, goals-nya apa sih? Ya nurut. Jadi kalau udah dikontrol itu kan pasti kita nurut. Terus misalnya, nih kalau kita ngomongin yang kontrol tuh nakal gitu ya. Sebenarnya mungkin katakan ini aku punya produk nih sebenarnya, tapi gimana cara produk aku laku ya gitu kan? Ya udah aku demand pasar aku tuh mereka. Jadi gimana caranya aku bisa bikin mereka untuk beli produk aku, kan kayak gitu. Produk aku adalah produk yang terbaik aja. Nah ya kayak gitu. Gimana caranya? Ujungnya pasti ya kalau nggak harta, tahta ya. Kalau wanita sih kembangan ya. Ya. Berarti output terbesar. Output terbesar dari pembangunan rasa takut, output terbesar dari ngepres intelektual kita sebenarnya tujuannya cuma satu, tahta dan harta. Iya, personal gain atau keuntungan kelompok lah. Kalau misalnya, aku rasa ini sebenarnya pembahasan yang menarik, Pak. Pembahasan yang menarik. Tetapi kan mungkin ini bisa menjadi, kalau buat aku sih, buat orang yang nonton Surya Kala, sebenarnya banyak apa yang saya bahas dengan Mbak Suryani hari ini sebenarnya sudah kita sudah berikan lah semuanya. Sisanya silakan bernalar, silakan berpikir. Itu buat mengaktifkan pineal gland. Silakan bernalar, silakan berpikir. Clue-nya sudah di sana, oke? Clue-nya sudah di sana. Dari Mbak Ning deh, aku minta sebuah kesimpulan Mbak akan doktrin, dogma, rasa takut, intelektual rendah, tahta dan harta. Sebenarnya memang gini, rasa takut itu cuma bisa dihadapi dengan dua cara. Satu dihadapi, satu ditinggalin. Ditinggalin menghasilkan banyak pertanyaan, dihadapin kita akan mendapatkan banyak pengetahuan yang kita nggak lihat sebelumnya dari situ, dan itu saya sudah ngalamin, itu sangat menarik, sangat asik ya. Nggak cuma asik tapi membuat saya bisa berpikir jauh lebih luas dari sebelumnya. Jangan dikira saya nggak ngalamin takut loh, tapi kan saya nggak mungkin hidup dalam ketakutan terus menerus. Masa kita nggak berhak bahagia hanya untuk mendapat pengetahuan aja? Kita udah seneng. Ya benar. Ya apapun itulah bentuknya, mau dogma, mau doktrin atau sesuatu, coba
dipikirkan dulu, dianalisis ini bener apa enggak, dirunut satu-satu. Nggak mungkin sesuatu yang tidak bisa dirunut. Betul. Bahkan sesuatu yang tidak terlihat boleh kita katakan itu bentuknya energi, vibrasi, itu bisa dirunut. Bahkan para ilmuwan itu bisa mengukur secara skalatis dan angka. Betul. Jadi tidak ada alasan sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan. Oke. Kalau aku sekedar menambahkan, mau apapun dogmanya, mau apapun doktrinnya, selama kita bisa mengontrol rasa takut kita, selama kita bisa mengontrol intelektualitas kita dan logika kita, ya mereka juga nggak akan berpengaruh apa sih sebenarnya, Pak ya? Enggak. Cuma akan menjadi dongeng yang sangat indah. Iya, sebenarnya gini, kalau kita itu ternyata paham, toh mereka itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Ini kehidupan pertumbuhan, kehidupan personal aku, gitu. Betul. Misalnya. Terus mereka mau bagaimana? Yang memberikan doktrin dan dogma nggak bisa apa-apa juga gitu. Ya, apalagi kalau kita tahu inputnya cuma masalah finance dan lain-lain. Iya, intinya mereka kan nggak mendapatkan kekayaan dari saya, tapi mungkin itu juga nggak berpengaruh untuk dia. Kalau cuma saya yang nggak beli kan nggak masalah. Betul. Iya kan? Betul. Dan saya happy, dia happy, win-win solution. Betul. Tapi kalau misalnya banyak orang lain yang juga seperti itu ya terus mau gimana? Mungkin ada produk yang lebih menarik ya. Semua orang berdagang. Semua orang berdagang, semua orang berhak hidup, berhak mencari kehidupan. Semua orang jualan produk. Iyalah. Semua orang mengatakan produknya baik. Ya kan? Aku pikir itu dulu. Silakan Mbak Ning. Iya, oke, untuk kali ini pembahasannya kayaknya di sini dulu karena kita nggak usah berat-berat dulu lah ya. Ya. Ini baru mulai setelah pandemi ini Ya. melatih lagi pola pikir kita. Jadi kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Yang paling penting adalah kita tunggu bagaimana kalian berpikir di halaman komen. Silakan sampaikan feedback kalian mengenai konten ini. Itu yang paling Seberapa jauh kalian terkena doktrin atau dogma membawa dampak terhadap hidup kalian? Seberapa jauh logika kalian bisa berpikir akan dogma dan doktrin? Ketemu lagi di Surya Kala. Sampai ketemu.